Salam sahabat YKB yang diberkati Tuhan. Salam dalam kasih Kristus untuk Anda semuanya. Senang sekali berjumpa dengan sahabat YKB melalui program Wasiat Kekal hari ini, berupa perenungan firman Tuhan yang boleh menuntun, memandu kehidupan kita setiap hari. Saya Pendeta Andreas Daud dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Renungan kita hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2024, ditulis oleh rekan Pendeta Agus Gunawan dengan tema 1 jam saja, yang didasari dari bacaan Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 20. Dan fokus perenungan kita hari ini adalah pada Wahyu pasal 18 ayat yang ke-19. Sahabat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih kami boleh rasakan sampai saat ini. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menuntun, memandu perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 18 ayat 19 berkata demikian: celakalah, celakalah kota besar, tempat semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Sahabat YKB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah yang masih ada dan tinggal di dunia ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya tekanan, godaan, rayuan yang datangnya dari sekitar kita, dari dunia sekitar kita. Kita juga bahkan berhadapan dengan tantangan, godaan yang begitu hebat. Misalnya datang dari sikap hedonisme duniawi, sekularisasi, materialisasi atau materialisme, relativisme, dan sebagainya, saudara. Bagaimana kita bisa bertahan terhadap godaan dan tantangan yang sehebat itu, saudara-saudara? Dalam Wahyu 17, kalau kita membaca secara teliti, itu berbicara tentang Babel yang bebal, yang kemudian dihancurkan oleh Allah karena kebebalannya. Dan kemudian pada Wahyu pasal 18 adalah merupakan kumpulan seruan atau tangisan dan nyanyian celaka karena kehancuran Babel, di mana semua keagungan, kemegahan dan kekuatan kota yang dahsyat itu dihancurkan Allah hanya dalam durasi waktu 1 jam saja. Kita bisa perhatikan tadi di ayat 19. Singkatnya, saudara-saudara yang terkasih, penghancuran itu sebenarnya menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang sanggup, yang sungguh-sungguh kuat dan berdaulat atas segala kekuatan, kehebatan, dan kemegahan dunia. Bukan dunia itu sendiri, bukan kekuatan kuasa dunia itu sendiri, tetapi firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada dunia, tetapi juga berbicara kepada kita untuk mengingatkan setiap kita sebagai orang-orang percaya agar kita tidak mudah menduniawi, atau dengan kata lain, tidak mudah kompromi dengan dunia.
Meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini dengan segala tantangan dan godaannya, juga biarlah kita tidak mudah putus asa. Karena kita konsisten mempertahankan iman, mempertahankan hidup kekristenan di dalam terang kasih Kristus, sehingga begitu banyak tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh begitu mudah putus asa. Mengapa? Karena Allah yang telah memilih, memanggil kita adalah Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sebaliknya kita harus memiliki kesadaran bahwa status kita sebagai anak-anak Allah yang dianugerahkan kemuliaan oleh Allah harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak mudah kompromi dengan dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita memang harus tinggal di dunia ini. Bahkan kita diutus sebagai saksinya di tengah-tengah dunia. Maka dalam terang paparan eskatologis firman Tuhan hari ini, sahabat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk terus hidup kudus, terus hidup memancarkan kasih Kristus, terus menyatakan sukacita dan kekudusan ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh main-main dengan segala sesuatu yang membuat kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita memusuhi dunia. Tuhan juga tidak menghendaki kita membenci dunia. Itu sebabnya Tuhan menempatkan kita di dunia ini, agar kita boleh menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, agar kita boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, saudara terkasih, sahabat terkasih di dalam Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami masih berada di tengah dunia yang penuh tantangan godaan, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau merindukan kami untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak godaan dan tantangan, mampukanlah kami untuk terus konsisten menyaksikan iman kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke sebanyak mungkin sahabat, rekan, dan teman dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.